Ya, baik Ibu-ibu, jadi untuk pendistribusian dan penjualan produk bergizi dalam proses produk halal, paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah luas wilayah distribusi, yang kedua sistem penjualan dan distribusi langsung, yang ketiga penjualan dan distribusi tidak langsung, kemudian yang keempat distribusi secara hibrida atau campuran ya. Kemudian yang kelima adalah jenis distributor. Nah, masing-masing akan saya jelaskan. Jadi kita harus mengukur produk kita ini mau dijual skupnya apa? Apakah internasional, apakah nasional, regional, apakah daerah atau lokal? Kita harus ukur gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem penjualan dan distribusi langsung itu oleh pemilik sendiri atau siapa? Atau punya tim? Ya. Apakah harus tatap muka? Apakah daring gitu? Jadi misalnya Mbak Yufi gitu ya, Mbak Yufi itu produksi sendiri, jual sendiri. Atau dalam satu keluarga gitu ya, ada masak tapi yang menjualkan Mbak Yufi masih satu tim gitu. Itu contohnya. Itu adalah sistem penjualan distribusi langsung. Nah, luas wilayahnya barangkali masih di sekitar Kuda Payung misalnya gitu, masih lokalan gitu. Nah, yang ketiga, penjualan dan distribusi tidak langsung ini biasanya juga terkait dengan wilayah cakupannya. Tapi bukan berarti yang level daerah itu tidak bisa, karena bisa saja kan sama-sama di Kelurahan Kuda Payung yang ujung sana misalnya kan, kalau kita sendiri mungkin juga dalam sehari berapa order kan juga sangat melelahkan, sehingga kita memerlukan pihak ketiga. Jadi bukan pemilik, bukan tim pemasaran ya. Jadi di sini banyak aplikasinya ya. Bisa juga kita memanfaatkan objek lokal seperti itu. Bisa juga dengan sekarang penjualan online. Online itu bisa bukan hanya kita yang membuat, tapi menggunakan pihak ketiga yang sudah memiliki jaringan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Nah, yang keempat, distribusi secara hibrida. Nah, ini disesuaikan kondisi, bisa gabungan gitu. Mungkin Mama Atala ya perlu menjelaskan ini produk saya begini-begini. Nah, sudah itu besok saya pesan gitu ya, bisa aplikasinya dengan daring. Itu contoh hibrida ya. Kemudian yang kelima, jenis distributor. Jadi bisa menggunakan eksternal distributor atau distributor luar. Atau di sini bisa dilihat cakupan distributor internasional, nasional, regional, lokal. Jadi sekarang ibu-ibu sistemnya itu begini. Kalau yang besar-besar itu ya, saya pernah mengikuti sebuah webinar yang supply chain management itu, dari awal sampai akhir itu nggak berhenti-berhenti, dan pembiayaannya itu lewat bank. Dari awal sampai akhir itu sudah dihitung, termasuk perizinan dan sebagainya itu berapa. Jadi tidak rumit gitu. Tapi memang membutuhkan sebuah ketelitian ya, kepercayaan juga, kejujuran, sehingga barang juga